Mana baktimu sebagai anak? Yang geblak mati yo. Hai, selamat datang kembali di channel Eni Wijaya. Kali ini saya akan meringkas alur cerita sebuah film yang berjudul Para Betina Pengikut Iblis 1, yang diperankan oleh artis-artis seperti Mawar De Jong sebagai Sumi, Han Yini sebagai Sari, dan Sarah Fajira sebagai Asih. Berikut adalah alur cerita yang sudah saya ringkas. Bersiaplah, kalian akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang sangat mengerikan seperti di dunia nyata. Film ini menceritakan 3 orang perempuan yang terperangkap oleh tipu daya iblis. Sumi adalah anak yang berbakti. Ia merawat ayahnya seorang diri. Film ini dibuka dari Sumi yang memanggil seorang dokter bernama Dr. Freknan, karena ayah Sumi yang bernama Karto sedang kesakitan. Karena sakitnya membuat salah satu kaki Karto membusuk dan harus diamputasi. Setelah memberi obat penghilang rasa sakit, Dr. Freknan langsung menggorok kaki Karto yang busuk. Sumi memasukkan potongan kaki Karto yang busuk ke dalam kulkas, karena belum sempat membuangnya. Karto meminta Sumi cepat membuang potongan kaki itu, agar semua sialnya juga ikut hilang. Dengan muka yang nampak kesal dengan penyakit yang telah menggerogotinya selama ini. Jangan menimpa keluarga kita cepat hilang. Siang hari, Sumi duduk di pinggir kali bersama temannya yang bernama Saber. Sumi mengatakan, ia ingin sekali bapaknya cepat sembuh, agar ia dapat segera pergi dari kampung itu. Sumi ingin bebas menentukan hidupnya dan mencari ibu serta adiknya yang hilang tak tahu di mana. Namun untuk saat ini, Sumi harus menghidupkan kembali warung gulai bapaknya untuk bertahan hidup. Tapi Sumi tak memiliki modal awal. Saber sebagai teman berinisiatif mengajak Sumi untuk bertemu dengan Pak Mimin Juragan Kambing, majikannya. Barangkali ia dapat membantu. Aku ingin belajar menguliti dan memotong kambing. Sampailah di rumah Pak Mimin. Di sana Sumi melihat seseorang sedang menguliti kambing. Sumi tertarik untuk belajar. Ia mengamatinya dengan seksama. Tak lama Pak Mimin keluar dan memanggil Saber dan Sumi untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Sumi mengutarakan niatnya datang ke rumah Pak Mimin. Ia hendak meminjam 1 ekor kambing sebagai modal awal. Minjam 1 ekor kambing, Pak. Apa jaminannya bila gagal? Tapi Pak Mimin tak percaya dengan kemampuan memasak gulai kambing Sumi. Bahkan Pak Mimin menghina Sumi dengan sangat sadis. Datanglah setahun lagi, mungkin aku akan menerimamu jika payudarahmu sudah berisi dan tak rata lagi, untuk menjadi gundikku. Sebagai gundikku. Begitu ucap Pak Mimin. Sumi merasa tersinggung dengan ucapan Pak Mimin. Lantas Sumi pergi dengan ekspresi yang penuh murka. Sesampainya di rumah, Sumi melihat Karto terjatuh dari tempat tidur. Lantas Karto memarahi Sumi karena berulang kali memanggil Sumi namun ia tak datang-datang. Karto menuduh Sumi habis bersenang-senang bersama teman-temannya dan meninggalkan ia di rumah sendirian. Karto adalah sosok yang pemarah dan kasar. Lalu Sumi melihat luka Karto, kemudian muntah karena luka Karto membusuk dan mengeluarkan aroma tak sedap. Karto semakin panik dengan lukanya yang semakin membasah. Sumi dengan sabar mengatakan bahwa lukanya mungkin sebentar lagi akan kering, Pak. Tapi Karto justru malah naik darah dan menarik kepala Sumi, kemudian mendekatkan ke luka Karto. Matamu, lihat, panggil Dr. Fitman. Lantas Karto meminta Sumi untuk memanggil Dr. Fetnan dengan nada kasarnya itu. Sumi langsung pergi berlari memanggil Dr. Fetnan, namun Dr. Fetnan sedang pergi bersama Ningrum. Alhasil Sumi pulang tanpa dokter dan tanpa obat penghilang rasa sakit. Sumi menyarankan agar Karto meminum obat yang lain, namun dengan manfaat yang sama. Saat Sumi sedang tertidur, ia bermimpi melihat seorang laki-laki di pinggir sungai. Kemudian Sumi terbangun, antara mendengar suara rintihan Karto yang kesakitan. Sumi memberi obat kanabis sebagai ganti morfin yang telah Mungkin habis. Bapak mau mencoba kanabis. Kanabis lebih murah daripada morfin, Pak. Setelah itu Karto berkata, aku lapar. Sumi juga, Pak. Beras terakhir sudah saya masak tadi pagi, jawab Sumi. Dengan menyerengitkan matanya, Karto berkata, apa harus Bapak juga yang cari uang dalam keadaan sakit begini? Mana baktimu sebagai anak? Mana baktimu sebagai anak? Apa saya kurang berbakti kepada Bapak? Sampai saya lupa bahwa saya punya mimpi dan kehidupan, jawab Sumi dengan nada meninggi.
Kemudian Karto membalas dengan ucapan yang menghina. Kau pergi bersama ibumu dari sini. Kalian berdua sama saja. Perkataan itu membuat Sumi tersulut emosi. Dengan refleks Sumi menyumpal mulut Karto dengan kain karena ia tak terima ibunya dijelek-jelekan. Kemudian Karto membalas dengan mencekik Sumi sampai tak bisa bernafas. Sumi mencolok mata Karto hingga akhirnya Sumi bisa lepas dari Karto. Sumi. Saat Sumi keluar dari kamar Karto, Sumi mendengar suara lembut memanggil namanya. Sumi. Dan telah berdiri seorang lelaki di belakang Sumi. Lelaki itu pernah ia lihat dalam mimpinya. Dia adalah iblis. Di sini iblisnya tidak seram sama sekali, cuma kelihatan pucat karena bedaknya keputihan. Secara kan iblisnya diperankan oleh si ganteng Adipati Dolken. Iblis itu menawarkan jalan keluar dan jalan pintas untuk masalah yang dihadapi Sumi, agar Sumi bisa cepat keluar dari desa itu dan meraih mimpi-mimpinya serta menikmati masa remajanya. Aku ingin berteman denganmu, Sumi. Kemudian iblis itu memamerkan sedikit kemampuannya. Ia menarik tangan Sumi, kemudian memotong jari jemari Sumi. Sumi berteriak kesakitan, tapi iblis itu tertawa. Tak lama tangan Sumi normal kembali. Kemudian iblis itu memperlihatkan tipu dayanya untuk kedua kalinya. Ia menggenggam tangan Sumi. Seketika Sumi masuk ke dalam dunia iblis itu. Di dunia itu Sumi dapat bertemu dengan ibunya, ibu yang sudah sangat ia rindukan. Kemudian iblis itu melepas genggaman tangan Sumi. Iblis itu menjanjikan, itulah yang akan terjadi jika kamu mau berteman denganku, Sumi. Itu adalah masa depanmu. Kau menjadi temanku. Tanpa pikir panjang, Sumi langsung mengiyakan untuk berteman dengan iblis itu. Kemudian iblis itu menyuruh Sumi memasak potongan kaki Karto yang sudah busuk itu menjadi gulai. Iblis itu menjilat kaki busuk Karto, kemudian disuapkan kepada Karto. Saat Sumi sedang menyuapi Karto dengan gulainya itu, tiba-tiba terdengar suara kentongan warga yang sedang mencari Ningrum. Enak. Dapat bahan makanan dari mana, Sum? Ningrum dikabarkan hilang, dan mayatnya ditemukan di kaki bukit. Pagi harinya mayat Ningrum dikebumikan. Saber dan Sumi ikut melihat proses penguburan itu. Di sana juga terdapat Dr. Ferdinand, namun dokter itu pergi terlebih dahulu. Sari melihat dokter itu seolah penuh dengan kecurigaan. Sari sangat merasa kehilangan Ningrum. Pikirannya selalu digelayuti dengan perasaan penasaran siapa yang telah membunuh adiknya. Balaskan dendamku, Mbak. Kembali ke Sumi. Iblis ganteng itu terus saja mempengaruhi Sumi dengan bisikan-bisikan manisnya. Iblis itu menyuruh Sumi untuk mengambil mayat Ningrum dan dijadikan gulai agar bapaknya cepat sembuh. Telah berhasil mengambil mayat Ningrum, dengan diiringi musik kenangan dari radio, Sumi berjoget ria. Selanjutnya Sumi menguliti mayat Ningrum diiringi musik radio dan menjadikannya gulai. Kemudian Sumi menyuapi Karto dengan gulai mayat Ningrum. Enak, Pak. Enak, Sumi. Enak, Pak. Begitu tanya Sumi kepada bapaknya. Enak? Dari mana kau dapat bahan-bahannya? Tanya Karto. Bapak tak perlu tahu saya dapat dari mana. Bahan-bahan ini berasal dari susu segar betina, Pak. Padahal ini berasal dari payudara mayat Ningrum. Keesokan harinya daging Ningrum dijadikan gulai dan dijual oleh Sumi. Warga digegerkan dengan hilangnya mayat Ningrum. Sari yang mengetahui mayat adiknya hilang, ia menjadi murka dan akan menuntut balas kepada pembunuh dan pencuri mayat Ningrum. Siapa yang mengambil mayat adikku Ningrum? Sumi yang merasa mengambil mayat Ningrum ketakutan dan berlari pergi meninggalkan kuburan. Lagi-lagi iblis itu datang di saat Sumi dalam keadaan terpojok. Iblis kocak itu menawarkan bisikan-bisikan manis. Sumi mengabaikannya, tapi iblis itu terus saja berbisik mempengaruhi Sumi dengan hal-hal yang negatif. Sumi, bisa menyembuhkan bapakmu dalam sekejap. Iblis itu mulai memfitnah Saber. Bagaimana jika selama ini Saber tidak benar-benar baik? Ia hanya menginginkan tubuhmu. Begitulah salah satu bisikan iblis ganteng itu. Mana kalau Saber?
kita gunakan untuk tujuan yang lain dengan daging yang segar. Tak lama Saber datang, mengajak Sumi pergi dari desa itu karena banyak hal aneh yang terjadi di desa itu. Pembunuhan, pencurian mayat. Mayat hilang. Namun iblis itu tak kalah pintar. Ia mencoba membangunkan Karto agar Karto dapat menghalangi kepergian Sumi. Pada saat itu Sumi sudah sepakat untuk ikut pergi bersama Saber. Sumi mengemasi pakaiannya. Iblis itu masih mencoba mempengaruhi Sumi, tapi Sumi sudah nampak ingin terlepas dari iblis itu. Sementara Saber sambil menunggu Sumi berberes, Saber masuk ke rumah di mana Sumi menyimpan potongan mayat Ningrum di dalam kulkas. Saber membuka kulkas itu dan menemukan kepala Ningrum. Sumi yang melihat Saber masuk ke dalam rumah itu langsung sigap dan menyuntik leher Saber dan membuat Saber pingsan. Setelah tersadar, Saber sudah tergantung. Saber mengatakan bahwa Saber mencintainya dan peduli dengannya. Aku mencintaimu, Sumi. Jangan percaya. Tapi iblis itu terus membisiki Sumi jika Saber hanyalah suruhan majikannya untuk mencuri resep gulainya Sumi karena mereka iri warung Sumi ramai. Sumi termakan dengan bisikan itu. Ia langsung mengambil pisau dan menusuk jantung Saber. Kemudian menguliti Saber layaknya kambing. Berpindah ke Sari. Sari terbangun dari tidurnya karena mendengar pintu lemari milik Ningrum terbuka. Sari mendapati sebuah gelang, dan di dalam gelang itu tertulis nama Asis Cempaka. Scene beralih. Karto terkejut memergoki Sumi yang sedang menguliti mayat Saber. Karto hendak berlari karena ketakutan, tapi apalah daya, kakinya cuma satu. Ia tak bisa berlari cepat. Sumi dengan sigap menangkapnya dan memukulnya hingga pingsan. Sumi melakukan ini agar Karto cepat sembuh dan Sumi bisa pergi mencari ibunya. Kemudian Sumi menyeret dan mengikat Karto di dalam kamar agar Karto tak mengadukan perbuatan Sumi ke para warga. Kembali ke Sari. Sari mulai mencari seseorang yang namanya tertulis di dalam gelang itu, Asih. Kemudian ia bertemu dengan Asih dan menanyakan perihal gelang itu. Bagaimana mungkin gelangnya bisa berada di lemari Ningrum? Asih menuduh Ningrum sebagai pencuri. Asih berteriak, "Maling, maling, maling!" Lantas anaknya bernama Boris keluar dan memukul Sari. Dia menculik aku. Lalu Sari pergi dengan kepala yang kesakitan akibat dipukul oleh Boris. Dan Asih lalu memarahi anaknya bernama Boris itu karena telah mencuri gelangnya dan memberikannya kepada Ningrum. Sari kembali didatangi oleh iblis itu. Iblis yang sama yang mendatangi Sumi. Dahulu Sari dan iblis itu pernah bersekutu. Sari setuju untuk menukar kebebasannya demi nyawa adiknya kala itu. Namun Sari sudah bertobat dan meninggalkan iblis itu. Paling dariku perkakas musuh. Iblis itu coba mengingatkan Sari. Pada saat mereka kesusahan dan kelaparan, hanya sang iblislah yang memberi mereka sedikit berkah untuk bertahan hidup. Iblis itu terus berusaha agar Sari mau kembali menjadi budaknya. Iblis itu meminta Sari untuk mengambil perkakasan teluh dan santet. Namun Sari masih mencoba untuk istiqomah dengan tobatnya. Sari mengambil wudhu dan menjalankan sholat. Namun karena pikiran dan hatinya tak tenang, saat sholat membuat ia mudah digoda oleh iblis. Sari mendengar dan melihat Ningrum meminta tolong, sedangkan iblis itu terus saja mempengaruhi untuk mencari tahu siapa pembunuh adiknya dan membalas dendamnya hingga tuntas. Iman Sari pun lemah. Ia terhasut oleh iblis dan kembali menjadi dukun santet, teluh dan sejenisnya seperti dulu. Sari memulai membaca mantra dan memulai ritualnya untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh adiknya. Sari mengirim teluh kepada siapa yang membunuh adiknya, maka ia juga akan mati secara mengenaskan. Keesokan harinya Boris diberitakan mati. Sari melihat tubuh Boris tergantung berlumuran darah. Kemungkinan besar ada Boris yang membunuh Ningrum. Malam harinya Asih menemui Sari dan memberikan gelang. Gelang itu adalah milik Asih yang dicuri oleh Boris dan diberikan kepada Ningrum. Boris adalah anak keterbelakangan mental yang sering melihat kelakuan naif para pelanggan ibunya. Asih adalah seorang pelacur
Dari ketidaktahuan Boris, ia berpikir bahwa nafsu dapat ditukar dengan benda, karena Boris menyukai Ningrum. Kemudian dengan sengaja Dr. Fregnan mengarahkan Boris untuk membunuh Ningrum dengan memukul kepalanya. Itu semua ia lakukan karena Ningrum sedang mengandung anak Dr. Fregnan. Dokter itu enggan bertanggung jawab, karena Ningrum dianggap pribumi yang miskin. Mau berbumi, mau kemiskinan. Sari mendatangi Dr. Fregnan dan membunuhnya dengan kejam. Kembali ke Sumi. Sumi sebenarnya sudah ingin sekali meninggalkan desa itu, karena ia tak ingin lagi melakukan dosa akibat terpengaruh oleh iblis. Namun iblis itu datang dan mulai mempengaruhi Sumi kembali, bahwa ada rahasia di rumah ini yang belum Sumi ketahui. Karto mengancam akan membeberkan kelakuan Sumi ke warga. Karto berusaha kabur dari Sumi, karena ia juga takut dicincang. Karto bersembunyi di dalam kulkas di mana Sumi biasa menyimpan daging mayat untuk dibikin gulai. Meski sudah bersembunyi di dalam kulkas hingga kedinginan, Sumi masih berhasil menemukannya. Apa? Sumi berhasil menemukan Karto, kemudian mengikat Karto kembali. Sementara itu iblis terus membisikkan kebencian di hati Sumi. Berarti ia tidak sayang kepadamu. Sumi meluapkan kekesalannya kepada Karto. Selama ini Karto tidak pernah sekalipun mencari ibu dan adiknya. Karto hanya bisa mencaci dan memaki Ibu Sumi. saya dan adik saya entah di mana, Pak. Kemudian iblis itu menuntun Sumi untuk bertanya, di mana Bapak cuma ibunya? bisa mencaci saya, Karto menjawab, ibumu pergi ke kota dengan lelaki lain, dengan mengatakan ibu Sumi adalah Pejina Sundel. Di mana ibumu, Sumi? Dengan nada yang cukup tinggi, membuat Sumi ikut tersulut emosi dan berkata dengan perkataan Karto yang menjelek-jelekan ibunya. Ibumu pergi dengan laki lain. Ibumu Pejina Sundel. Sementara iblis itu terus memanas-manasi Sumi. Jangan dengar bisikan setan atau Mengalihkan pembicaraan, Sumi. Sumi semakin emosi. Sumi mengambil gunting sambil mengacungkannya ke arah Karto, sembari bertanya, di mana ibunya? Bapak tidak pernah mencintai ibumu, Sumi. Bapak mencintai perempuan lain. Akhirnya Karto mengakui bahwa ia tidak pernah mencintai ibu Sumi. Karto mencintai seorang pelacur bernama Asis Cempaka dan memiliki anak yang cacat seumuran Ahmad. Anak itu tentunya adalah si Boris. Hingga suatu ketika terjadi pertengkaran Karto dan ibu Sumi, karena hubungan gelap Karto dan Asi diketahui oleh ibu Sumi. Karto membunuh ibu Sumi dan menguburnya di bawah tempat tidur. Sumi semakin marah mendengar omongan Karto. Tanpa aba-aba ia langsung mengambil pisau dan menusuk Karto tepat di perutnya. Kemudian ia menggunting lidah Karto. Wow. Kemudian tak kalah sadis ia memenggal kepala Karto. Iblis itu tertawa kegirangan karena berhasil menghasut Sumi. Iblis itu memberi patung berhala untuk Sumi sembah. Dan ia berjanji akan selalu ada untuk Sumi. Dan aku akan selalu ada untuk... Sumi membongkar tanah di bawah tempat tidur dan menemukan tulang belulang ibunya. Ternyata ibu yang Sumi cari selama ini tak pernah pergi kemana-mana. Karto telah membohonginya selama ini. Pagi harinya Sumi menguburkan mayat Karto di bawah kolong tempat tidur bersama dengan tulang belulang ibunya. Setelah selesai, Sumi memutuskan untuk pergi dari desa itu. Namun belum sempat keluar rumah, datang Sari, kemudian Asih. Kemudian kita lanjut di para betina pengikut iblis 2. Kau biang dari